Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa lagi sama Ibu Tanti dan Ibu Jessica. Nah, anak-anak kan sudah lama tidak sekolah, tapi anak-anak jangan putus asa, tetap semangat. Nah, hari ini Ibu Tanti mau ajak anak-anak tentang mengenal bagian-bagian di sekolah. Kira-kira ada siapa yang ada di sekolah? Nah, anak-anak, Ibu Tanti akan memperkenalkan teman Ibu Tanti. Namanya Ibu Vero dan Ibu Helena. Kita panggil sama-sama ya, Ibu Vero. Hai Bu Vero. Halo. Bu Helena. Hai Bu Helena. Hai. Anak-anak, Ibu Tanti ada Ibu Vero dan Ibu Helena. Siapa yang tahu Ibu Helena dan Ibu Vero itu mengajar di mana? Yang jelas mereka berdua adalah ibu guru yang mengajar di SD kelas 1. Kenapa? Karena anak-anak sebentar lagi mau masuk ke kelas 1. Karena anak-anak hebat. Nih, kira-kira Ibu Vero dan Ibu Helena mau ajak main apa ya sama anak-anak? Yuk, kita lihat yuk. Oke, anak-anak di rumah apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, sekarang anak-anak sudah berjumpa nih dengan Ibu Vero dan Ibu Helen ya. Hari ini kita mau main ya. Siapa yang mau ikut main? Oke, walaupun di rumah, nah anak-anak bisa melakukan permainan yang Ibu Vero sama Ibu Helen berikan hari ini, oke? Nah, anak-anak tahu lampu lalu lintas warnanya apa? Tahu ya? Warna apa? Apa saja? Merah, hebat. Terus? Ya, hijau dan kuning. Oke, hebat, good job. Ini ya, ini warna apa? Ya, hebat. Ini warna apa? Kuning. Kuning, good job. Ini? Warna apa? Iya, betul, Ya, hijau. Oke, cara bermainnya bagaimana ya? Mau Kita tahu? simak ya. Bagaimana Bu Helen ini? Nah, sekarang perhatikan ya. Ibu Helen mau menjelaskan tentang permainannya. Nah, di tangan Bu Helen sudah ada berapa bendera? Nah, 1, 2, 3. Kita perlu 3 bendera. Kalau kalian tidak punya bendera seperti ini, kalian bisa gunakan kertas warna saja. Tidak usah pakai sedotannya ya. Jadi gunakan kertas warnanya saja. Cara bermainnya bagaimana? Dengarkan ya. Nah, kalau misalnya Ibu Helen mengacungkan bendera warna merah seperti lampu lalu lintas, artinya apa? Oh, hebat, artinya berhenti kan? Berarti kalian pun posisinya berhenti, berarti diam di tempat. Tapi diam di tempatnya sambil jongkok ya, sambil jongkok. Ibu Vero akan Nah, peragakan. diperagakan sambil memeluk Ini lutut. jongkok, Nah. tangannya Peluk lutut. lutut. Ini kalau ya. bendera warna merah. Nah, sekarang kalau benderanya warna kuning, artinya apa? Siap-siap atau hati-hati kan? Berarti kalian pun posisinya harus siap atau hati-hati, yaitu berlutut sambil pegang lutut. Pegang lututnya ya. Ini kalau Tangannya warna pegang lutut. kuning. Nah, sedangkan kalau warna hijau, artinya apa? Wah, bagus sekali. Artinya boleh berjalan. Nah, kalian pun boleh berjalan, tapi jalannya tidak kemana-mana. Jalannya di tempat saja. Nah, contohnya Bu Vero akan beragakan. Ini ya. Jalannya. Nah, seperti itu. Mengerti? Yuk, kita coba ya. Kita Yuk. coba ya. Sekarang, Ya. tolong amati baik-baik warna apa yang akan dipilih sampai Bu Helen. Ya? Oke, siap. Siap. Ayo praktekkan. Kuning gimana kuning? Kuning apa? Ya. Oke, berlutut. Siapa yang betul? Hebat. Yuk, lagi ya. Siap. Apa? Apa? Ya, Ya. Jalan di tempat. Siapa yang betul jalan di tempat? Woi, hebat. Nah, sekarang. Ya, apa? Warna merah. Siap. Ayo, jongkok yuk. Peluk lututnya. Iya. Oke, siapa yang bisa mempraktekkan? Ibu Helen dan Bu Vero yakin anak-anak hebat bisa mempraktekkan. Oke? Nanti praktekkan di rumah ya. Oke? Yuk, hebat. Terima kasih anak-anak. Anak-anak
anak-anak tadi sudah bermain dengan Ibu Vero dan Ibu Helena. Anak-anak pasti dapat melakukannya di rumah suatu permainan ini. Kita ucapkan apa sama Ibu Vero sama Ibu Helena? Terima kasih Ibu Helena. Terima kasih Ibu Vero. Nah, nanti Ibu Helena sama Ibu Vero mau ajak anak-anak main lagi kan? Iya, siap ditunggu ya. Nanti ya. Vera dan Bu Helen akan berjumpa lagi dengan anak-anak. Kita akan melakukan banyak hal. Oke? Mau? Oke. Siap ya? Oke, Ibu Helen dan Ibu Vero tunggu ya. Dadah. Hai anak-anak. Nah, tadi anak-anak kan sudah bertemu dengan Ibu Vero dan Ibu Helena. Nah, anak-anak di lingkungan sekolah, Ibu Tati dan Ibu Jessica juga punya seseorang yang selalu membantu Ibu Tati dan Ibu Jessica mengenai kebersihan, mengenai segala sesuatu yang ada di sekitar kita atau di lingkungan sekitar kita. Siapa dia? Kita panggil yuk. Ibu Tati akan panggil Pak Darman. Hai Pak Darman, apa kabar? Selamat pagi anak-anak semuanya. Di sini saya nama Pak Darman sebagai pekarya, tugasnya menjaga dan merawat lingkungan sekolah, khususnya di Komplek Pandu. Nah, yang pertama kita perlu mengurus tanaman. Nah, setiap hari harus disiram. Berhubung kemarau sekarang panjang, kita harus hemat air. Ya, jangan sampai kita boros air. Harus sehemat mungkin air. Biar tanaman kita tetap segar setiap hari. Itu mungkin. Pak Darman boleh nggak buang-buang air ketika cuci tangan? Tidak boleh. Tidak boleh Tidak anak-anak boleh. buang air. Kenapa ya Pak Darman ya? Kita tidak boleh buang-buang air. Karena kita hemat air. Nah, anak-anak ingat pesan Pak Darman. Kita harus hemat air. Air dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh dibuang-buang karena masih banyak orang yang kekeringan ya Pak Darman Iya ya. betul sekali, Bu Betul. Santi. Nah, betul di daerah di suatu tempat ada masih orang-orang yang kekurangan air. Oke, kita ucapkan apa sama Pak Darman? Terima kasih, Pak Darman. selamat pagi. Selamat pagi. Ingat ya pesan Pak Darman, hematlah air dan gunakanlah dengan baik. Oke? Oke. Nah, anak-anak kita sudah nyampe ada di pintu gerbangnya sekolah. Nah, anak-anak ini adalah pintu gerbangnya sekolah. Nah, pintu gerbang sekolah ini anak-anak ada yang menjaganya. Siapa ya kira-kiranya? Yuk kita berkenalan dulu sama siapa itu? Apa? Halo juga. Luar biasa. Nih, anak-anak Ibu Tanti punya teman namanya Pak Tis. Kira-kira tugasnya Pak Tis itu apa ya dengan sekolah kita di lingkungan sekitar kita? Kita tanya yuk Pak Tisnya yuk. Ya Pak Tris, bagaimana tentang tugas dan peranannya Pak Tis di lingkungan sekolah kita ini? Tugas keamanan anak-anakku. Tapi sebelumnya Bapak sapa dulu. Anak-anak semuanya sehat? Pasti sehat. Di rumah harus selalu bersih, ikuti aturan orang tua, jangan bandel. Ya, anak-anakku, Bapak berharap sama semua ibu guru di sini senang kalau dengar anak-anak sehat dan rajin belajar. Sekarang Bapak cerita soal keamanan. Tugas keamanan adalah memberikan rasa aman terhadap semua yang ada di lingkungan ini. Jadi ibu guru harus diberi keamanan dan kenyamanan karena mereka membimbing kalian. Kalian adalah penghuni masa depan, jadi diberi kenyamanan untuk supaya tidak terganggu dari apapun. Lalu yang kedua, kenapa kalian harus tetap di kompleks ini, tidak boleh keluar dan sebagainya? Karena itu tadi, memberi rasa aman itu sangat penting bagi pendidikan kalian di sini. Keamanan itu menyangkut begitu banyak hal di sini. Untuk itu, anak-anak kenapa diprioritas supaya nyaman? Supaya kalian belajar dengan nyaman, dengan ibu guru, dengan bapak-bapak guru, dan semua orang. Orang tua murid pun dihimbau supaya mendukung kondisi ini. Karena apa? Kalian datang di sini adalah belajar untuk menjadi pemimpin masa depan. Nah, Pak Tis, berarti anak-anak harus menjaga keamanan. Ini Pak Tis, kadang-kadang ada anak-anak yang
kalau ini keluar dari kelas, apa ibu gurunya lihat gimana ya Pak untuk menjaganya supaya anak-anak tidak keluar dari kompleks kita? Nah, kalau keluar dari kompleks, asal jangan keluar dari pagar. Tapi dia himbau supaya anak-anak jangan sampai ibu guru ini sangat repot karena menjaga begitu banyak anak. Anak-anak diharap supaya jangan sampai mengganggu jalannya bagaimana pendidikan pada saat ibu guru memberikan. Anak-anak diharap tenang lalu mengikuti pelajaran dengan baik. Itu yang diharapkan. Kalau ketika kalian keluar dari ruangan misalnya, pasti mengganggu banyak orang. Nah, keamanan berfungsi untuk supaya bisa kembali lagi. Gimana caranya? Itu fungsi dan tugas keamanan untuk mengamankan sekolah masuk atau melapor kepada ibu guru supaya ibu guru, oh ini loh anak ada yang keluar, tolong diarahkan. Begitu. Jadi ibunya juga harus izin ya sama Pasti. ibu guru kepada ibu guru atau kepada bapak satpam, baik yang sudah dijemput atau yang belum dijemput, tidak boleh keluar dari lingkungan kita ya. Betul Bu. Oke, terima kasih Pak Tris untuk Sama-sama. pencerahannya. Nah, anak-anak sudah belajar dengan Pak Tris apa arti keamanan bagi di lingkungan sekitar kita. Ibu Tanti dan Pak Tris yakin dan Ibu Jessica juga bahwa anak-anak bisa menjaga diri, bisa membawa diri untuk keamanan kita bersama. Oke, anak-anak pasti bisa. Anak-anak pasti tahu nih, kira-kira menurut anak-anak ini ruangan apa ya yang biasanya dipergunakan oleh siapa ya? Ibu Tanti lupa. Oh iya, Ibu Tanti ingat. Pasti anak-anak kangen dengan Bu Eva. Kita panggil Bu Eva ya. Bu Eva. Hai Bu Eva, selamat pagi. Selamat pagi Bu Tanti. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak? Pasti luar biasa. Luar biasa. Nah. Sehat ya. Betul. Nah, anak-anak ingat kan sama Ibu Eva? Kira-kira Bu Eva ini mau apa ya? Kita dengar dulu cerita Bu Eva ya sebentar ya, oke? Nah anak-anak, tiap hari kalau waktunya normal, Bu Eva masakin makanan sehat untuk kalian. Ibu siapkan snack dan makan siang yang baik dan sehat untuk kalian. Nah, Ibu berharap anak-anak di rumah pun bisa makan dan minum makanan yang sehat setiap hari agar terhindar dari virus corona yang sedang merajalela di muka bumi ini. Makasih anak-anak. Eva, sebentar Ibu Oh Tanti iya, mau tanya. apa? Boleh nggak di rumah? Mama, aku nggak mau sayur. Tapi di sekolah mau. Nah, bagaimana Bu Eva kiat-kiat supaya anak mau makan sayur di rumah? Nah, disediakan sayuran untuk orang tuanya. Tolong menyediakan sayuran-sayuran hijau yang diolah hanya dengan memakai bawang putih. Kita cas saja untuk mama papahnya di rumah, untuk anak-anak tercintanya. Dan jangan kebanyakan minyak. Jadi tetap harus menjaga tentang Nah, kebersihannya, ya. tentang apa yang harus dikerjakan bahan-bahannya Ya. Ibu Eva ya. Nah, anak-anak Bu Eva tadi sudah memberitahukan tentang trik-trik memasak yang enak. Bagaimana Bu Eva juga udah kangen sama anak-anak supaya anak-anak nanti ketemu Ibu Tanti, Ibu Jessica, Ibu Eva badannya sudah makin tinggi, makin kuat, makin sehat. Oke, kita ucapkan apa anak-anak sama Bu Eva? Terima kasih Bu Eva. Sama-sama anak-anak. Sama-sama Ibu Tanti. Sama-sama Bu Eva. Terima Dadah. kasih. Terima kasih. Anak-anak, Ibu Tanti sudah di dalam kelas. Kelas siapakah ini? Nah, nanti ketika anak-anak masuk ke sekolah, ini adalah kelas TK B2. Dan ibu gurunya siapa? Ibu Jessica. Anak-anak, Ibu Tanti berdiri di kelas siapa ini? Nah, ini nanti ketika anak-anak datang ke sekolah, ini adalah kelas B1. Dengan siapa B1? Dengan Ibu Tanti tentunya. Oke? Anak-anak, Ibu Tanti juga sudah masuk ke ruangan yang cukup besar. Kira-kira ini kelas siapa ya? Oh, ternyata ini kelas TK A1. Siapa ibu gurunya? Ibu Desi tentunya. Oke? Anak-anak pasti kenal dengan ruangan ini. Kira-kira ini ruangan siapa ya? Ya, sekarang ruangan ini adalah ruangan Ibu Maria sebagai kepala sekolah. Jadi anak-anak, kepala sekolah ini kita, pemimpin kita adalah Ibu Maria. Nanti anak-anak sapa Ibu Maria. Oke? Anak-anak bisa berkenalan dengan Ibu Maria. Anak-anak, nih, siapa yang tahu ruangan ini? Ibu Tanti duduk di mana? Ya, dulu ini adalah ruangan tengah, ruangan di mana anak-anak kalau mau ke toilet kalau sekarang ruangan ini dapat digunakan untuk anak-anak bermain. Dan ketika menunggu mama papa jemput kerja,
Ini ruangan apa? Betul, dulu ini adalah kelasnya Ibu Desi, tapi sekarang sudah menjadi ruang Ibu Guru. Anak-anak kita lihat yuk, ada siapa saja di ruang Ibu Guru. Hai Bu Desi, selamat pagi. Selamat pagi. Hai Bu Eva, selamat pagi. Selamat pagi. Hai Bu Ani, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, anak-anak sekarang di sini ada Ibu Ani. Kira-kira tugas Ibu Ani apa ya? Kita tanya sama Ibu Ani ya. Bu Ani, boleh dong cerita tentang tugas Ibu Ani sekarang di sini? Ibu Ani di sini tugasnya menginput data supaya uang sekolah anak-anak. Jadi kalau yang udah bayar uang sekolah, Ibu Ani masukkan datanya di sini. Begitu. Nah, anak-anak sekarang Ibu Ani tugasnya adalah menginput data ketika anak-anak sudah membayar uang sekolah, nanti akan tertera namanya di sini ya Bu Ani ya. Dan nanti ada nama-nama anak-anak yang sudah membayar. Nah, kita tanya Ibu Desi, tugas Ibu Desi sebagai Ibu Guru apa ya? Kira-kira Bu Desi? Iya, Bu apa Tanti. ya? Tugas ibu guru saat PJJ membuat program teman-teman, membuat pembelajaran. Ibu Desi juga suka buat video pembelajaran, terus masukin nilai, gitu. Nah, itu anak-anak tugas Ibu Guru, tugas Ibu Ani, Ibu Eva, Pak Dharma, dan Pak Kris, dan semua yang ada di lingkungan sekolah, mereka mempunyai tugas masing-masing. Tapi Ibu Tati dan Ibu Jessica yakin anak-anak pasti bisa dan anak-anak luar biasa. Sampai jumpa lagi, dadah!